Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Nur Hidayat dengan NIM 2006051101338. Kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum pertama saya di mata kuliah praktikum struktur data. Jadi yang pertama itu kita harus mengganti insert dengan insert yang ordered. Langsung saja di sini metodenya yang bernama insert order dengan parameter value yang bertipe integer, dan di dalamnya ada variabel i yang melakukan perulangan atau looping, di mana i sama dengan n elemen dikurang 1, i lebih besar sama dengan 0, serta array elemen ke i lebih besar dari value, maka i akan mengalami decrement, di mana indeks ke i atau i ditambah 1 sama dengan indeks ke i itu sendiri. Lalu array yang indeks ke i ditambah 1 ini akan menjadi value, lalu melakukan pengembalian berupa n elemen yang di increment. Langsung saja kita lihat hasilnya. Jadi seperti ini, kita masukkan 15, 30, 45, 53, 77, 79, 81, dan yang di sini 66. Walaupun di sini terakhir yang 66-nya, tapi di sini ditempatkan di sebelum nilai 77 atau secara berurutan. Lalu yang kedua yaitu mengganti linear search dengan yang binary search. Jadi di sini metodenya dengan nama binary search dengan parameter key yang bertipe integer, lalu ada variabel batas bawah bertipe integer yang bernilai 0, serta variabel batas atas bertipe integer dengan nilainya n elemen dikurang 1. Lalu di sini juga ada boolean search yang bernilai true, dan melakukan perulangan menggunakan while, di mana integer current atau current index atau indeks sekarang itu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, dan jika indeks sekarang ini sama dengan key, maka nilai search itu akan menjadi false dan mengembalikan true. Lainnya, jika batas bawah lebih besar dari batas atas, maka looping ini akan berhenti, dan jika indeks sekarang atau current index lebih kecil daripada key, maka batas bawahnya itu current index ditambah 1, dan jika salah atau jika berbeda, maka batas atas sama dengan current index dikurang 1. Dan metode ini akan mengembalikan return false, mengembalikan atau mereturn nilai false. Lalu yang kedua, mengganti linear search dengan binary search, dan di sini metodenya yang bernama binary search dengan parameter key yang bertipe integer, lalu ada variabel batas bawah yang bertipe integer yang bernilai 0, lalu ada batas atas yang bertipe integer yang bernilai n elemen dikurangi 1. Lalu di sini ada variable search yang bertipe boolean yang nilainya true. Lalu di sini melakukan perulangan, di mana pengkondisian search ini integer current atau current index atau indeks sekarang sama dengan batas atas ditambah batas bawah lalu dibagi 2. Jika di sini menggunakan if else, jika current index atau indeks sekarang itu sama dengan key, maka nilai search akan menjadi false dan mengembalikan true. Lalu selainnya, jika batas bawah lebih besar dari batas atas, maka perulangan itu akan berhenti, dan jika current index atau indeks sekarang lebih kecil daripada key, maka batas bawah sama dengan indeks sekarang ditambah 1.
Dan jika tidak seperti itu atau jika salah, maka batas atas sama dengan indeks sekarang dikurangi 1 dan akan mengembalikan false. Mari kita lihat hasilnya. Kita coba mencari 77 dan kita jalankan. Di sini tertulis 77 ditemukan. Namun jika kita memasukkan angka yang tidak ada dalam array yang kita sudah buat, kita ambil contoh 99, maka di sini akan tertulis 99 tidak ditemukan. Dan yang ketiga yaitu storing object yang terdapat 3 kelas, yaitu mahasiswa.java, dataarray.java, dan dataarray_app.java. Yang di kelas pertama terdapat 3 variabel, insert variabel, yaitu berupa name, nama, dan asal, yang menggunakan tipe long, string, dan akses modifiernya berupa private semua. Dan di sini ada metode mahasiswa yang dengan parameter long, name, string, nama, dan string asal. This name sama dengan name, this nama sama dengan nama, this asal sama dengan asal. Dan di sini ada metode display mahasiswa yang berupa menampilkan name, nama, dan asal. Dan di sini ada metode get name yang mengembalikan name. Dan di sini di kelas yang kedua itu data array, terdapat pemanggilan metode di kelas sebelah yaitu mahasiswa. Dan di sini ada variabel n element yang bertipe integer. Di sini ada metode data array dengan parameter max dan mahs sama dengan new mahasiswa max, dan n elemennya itu bernilai 0. Dan di sini metode mahasiswa untuk mencarinya, mencari data mahasiswa dengan parameter search name. Di sini ada in i dan melakukan looping. Dan jika mhsi dan get name-nya itu sesuai dengan search name, maka akan berhenti. Dan jika i sama dengan n elemen, akan mengembalikan 0. Dan selain itu akan mengembalikan mhs index ke i. Dan di sini ada metode insert atau memasukkan dengan parameter sama name, nama, dan asal. Jadi mhs index n elemen sama dengan new mahasiswa, name, nama, dan asal. Dan n elemennya akan mengalami increment. Dan sini ada metode delete untuk menghapus data mahasiswa yang bertipe boolean dengan parameter search name juga yang bertipenya long. Dan sama di sini juga mengalami looping. Dan jika n elemen i sama dengan n elemen, maka akan mengembalikan false. Dan selain itu, jika tidak, maka terdapat variabel baru yaitu j sama dengan i. J lebih kecil daripada n elemen dan j akan mengalami increment. Dan di sini mahasiswa indeks ke j akan sama dengan mahasiswa j ditambah 1. Dan di sini n elemen mengalami decrement dan akan mengembalikan true. Dan di sini ada metode display array dan mengalami looping juga, dan memanggil mahasiswa indeks ke i dot display mahasiswa, yang metode ini berada di kelas mahasiswa. Dan kelas yang terakhir yaitu data array app, di sini merupakan main kelasnya, jadi ada public static void main. Dan di sini ada variabel max size yaitu 100, jadi dibatasi sampai 100. Lalu di sini memanggil metode dari kelas sebelahnya yaitu data array. Dan di sini itu untuk insertnya, jadi array arr.insert yang berupa name, nama, dan asal. Dan di sini akan mendisplaykan yang telah diinsert. Dan di sini untuk mencarinya, jadi kita masukkan name, jadi menggunakan if else, jika mahasiswa mhs tidak sama dengan 0 maka akan ketemu, dan jika sama dengan 0 maka akan tidak ketemu. Dan di sini untuk menghapus name sama menggunakan search key juga, kita memasukkan name-nya, jika ketemu dan jika itu kita akan menghapus name-nya. Dan kita akan menampilkan mendisplaykan data mahasiswa yang sudah dihapus. Dan kita lihat di sini sesuai. Mungkin sekian, terima kasih.